Nah, nomor 11 ini udah mulai pertanyaan pernyataan-pernyataan gitu ya, yang 1 2 3 4 yang dimana biasanya opsi A itu 1 2 3 benar, yang B itu 1 3 benar, C itu adalah 2 benar, 4 benar, D 4 saja benar, dan E itu semuanya benar gitu. Nah, berarti kalau kayak gini, biasa ya kalau kasih dari nomor 1 dulu dicek. Di sini intinya kita ngomongin masalah gas ideal. Nah, ini agak ribet ya kalau ngomongin masalah gas ideal, karena terkadang materi ini tuh suka di skip di sekolah, tapi pas UTBK keluar gitu. Jadi mungkin kakak sedikit jelasin aja. Intinya yang nomor 1 ini kakak mau ngejelasin yang namanya gas ideal itu kecepatannya itu justru tidak sama ya. Jadi nomor 1 kakak mau mempertegas bahwa V pada gas ideal jangan-jangan gitu. Ideal adalah tidak sama. Makanya di situ kadang di pesanan-pesanan gas ideal ya ada yang namanya V rata-rata atau V RMS kalau bahasa Inggris itu root mean square ya. Nah itu V RMS dari apa sih namanya, dari gas ideal itu menunjukkan bahwa ya gas molekul gas itu kalau bergerak tuh dia nggak sama semua, tapi bisa dirata-ratain itu kecepatannya berapa gitu ya. Jadi kalau nomor 1 salah tuh biasanya nomor 3 salah gitu. Lanjut coba ke yang kedua. Yang kedua tuh gimana? Kecepatan rata-rata molekul akan lebih besar pada suhu yang tinggi daripada suhu yang rendah. Nah ini sebenarnya kalau nomor 2 itu betul ya. Jadi nomor 2 itu betul, tapi harus paham sama materi laju reaksi pada kimia gitu ya. Jadi ini nanti sebenarnya lebih dibahasnya di bagian laju reaksi pada pembelajaran kimia. Mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Alfian ya buat bahas tentang kimia. Jadi nomor 2 benar. Nomor 3 coba, semua molekul memiliki energi kinetik yang sama pada suhu tertentu. Enggak ya, tadi kan karena energi kinetik itu kan berkaitan sama kecepatan, berarti otomatis berarti energi kinetik itu beda-beda setiap molekul gitu, tapi bisa dirata-ratain juga gitu. Nah biasanya kalau nomor 2 benar tuh udah pasti nomor 4 tuh benar, jadi jawabannya adalah yang C. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau ngecek, coba yang nomor 4 ya. Bila suhu gas dinaikkan dengan ini 10% derajat Celcius ya, jadi suhunya dinaikin sedikit, maka jumlah kalori yang diperlukan sama dengan jumlah perubahan total energi kinetik molekul-molekulnya. Jadi di sini sekali lagi yang nomor 4 itu juga sama ya, itu dibahasnya di bagian laju reaksi kimia gitu. Kalau mau lebih detailnya. Tapi nomor 4 itu intinya benar seperti itu. Oke, jadi nomor 11 selesai. Nomor 12. Nah, nomor 12 itu sebenarnya udah pernah kakak jelasin di kelas, yang dimana kalau misalnya kakak mungkin review sedikit aja ya, karena biasanya kakak skip kalau di kelas tuh. Di sini kakak mau ngejelasin yang namanya kalau pada saat F gaya Lorentz ya. Jadi gaya Lorentz kan kemarin juga ada 2, itu tuh pada kawat kan ya, kawat yang diletakkan pada suatu medan magnet. Yang kedua juga ada suatu elektron atau proton, biasanya sih elektron ya, yang diletakin pada suatu medan magnet juga gitu. Nah di sini kan berarti kan kita pakainya yang ini aja, si apa sih, elektron ya gitu kan. Elektron itu kan dia bergerak. Nah itu kan kalau dia dimasukin ke dalam sesuatu yang ada medan magnet kan pasti terpengaruhi gitu ya. Jadi di sini kan si elektron ya, elektron atau apa muatan-muatan lainnya gitu ya, itu kan punya gaya Lorentz kan ya. F itu nilainya berapa? B, Q, V, sin theta gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya andai kata si elektron itu berputar kayak gini ya, bergeraknya berputar,
Berarti dari perputar gini kan dia punya dia memutari sesuatu kan terhadap di sini kan ada semacam ada jari-jarinya kan, ya kan? Berarti kalau dia geraknya muter gini, berarti dia punya yang namanya F sentripetal. Oke, F sentripetal tuh nilainya berapa? Nilainya itu adalah mv kuadrat per r gitu. Jadi di sini m v kuadrat per r. Nah, kalau misalnya kita ngomongin elektron yang dimasukin ke dalam suatu medan magnet dan menghasilkan gerakan memutar seperti ini, otomatis kita bisa bilang adalah F yang BQV ini sama dengan F sentripetal gitu. Jadi kita bisa nge-combine dua persamaan ini, si BQV sama si sentripetal ini kita combine. Jadinya gimana? BQV itu bakal sama dengan mv kuadrat per r. Tuh. Nah, berarti kan di sini kan sama-sama punya v, v-nya dicoret aja, gitu. Nah, biasanya kalau di materi itu ya kemarin ya tentang medan listrik, kakak biasanya ngasih persamaannya itu apa? R itu sama dengan apa? R-nya pindah ke sana, BQ-nya pindah ke bawah, berarti MV-nya di atas kan ya? MV per BQ atau QB ya, sama aja ya. QB biasa kakak, QB MV. Oke, MV per QB. Sip, berarti kan kita ketemu kalau jari-jari itu nilainya segini. Ini cocok dengan yang pernyataan nomor 3 sebenarnya, ya kak? Jari-jari lintasan adalah MV per QB atau BQ kalau di sini ya. Oke, berarti cocok nomor 3 udah pasti benar. Kalau nomor 3 benar, biasanya nomor 1 benar. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau ngecek ya. Jadi pertama dulu, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 kan intinya dia mau ngecek omega, ya kan, kecepatan sudut tuh. Nah, kecepatan sudut kan itu sama aja kayak V per R, betul nggak? Nah, di sini kan kebetulan ada V, ada R juga. Kalau kita lihat rumus dari sini, ya enggak? Berarti bisa dong kita otak-atik sedikit. Jadinya gimana? Kalau ini berarti kakak mau bentuk V per R, berarti V-nya tutup di sini, R-nya pindah ke sono, kan gitu ya? Terus sama dengan apa? M-nya jadi pindah ke bawah. BQ atau QB-nya, BQ aja deh, biar nggak bingung ya. BQ-nya pindah ke atas, berarti BQ per M. Oke, bener ya, berarti terbukti kalau misalnya nomor 3 bener tuh udah pasti 1 benar. Tuh, jadi kebukti kalau misalnya dia omega, itu tuh nilainya adalah BQ per M. Tuh. Oke, berarti coba ngecek nomor 2. Nah, ini harus hati-hati nih, kalau nomor 2 betul, nomor 4 belum tentu betul, karena di sini ada jawaban 1, 2, 3 benar dan semua benar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ngecek nomor 2 dulu di sini. Arah V selalu tegak lurus dengan B. Nah, ini kalau kita mau pakai ini ya, aturan tangan kanan ya yang membuat biasa apa? Gaya Lorentz gitu ya, menentukan itu arah gaya Lorentz itu kemana gitu kan ya. Dan bisa dibilang benar kalau V itu kan dia pasti selalu tegak lurus sama B, nggak boleh biasa arah. Jadi nomor 2 betul, nah gitu ya. Oke, nomor 2 betul. Nah, ini nomor 4 yang harus dicek nih. Momentum sudut partikel adalah R kuadrat BQ. Nah loh, ini momentum sudut tuh rumusnya apa nih? Coba kita pelan-pelan ya. Jadi momentum sudut kan sebenarnya dia L ya. Itu nomor 4 yang dimana tuh L samanya sama dengan M V R ya. Nah, berarti kan di sini ada yang bisa diotak-atik nggak nih supaya kita bisa ngebawa di sini ada R kuadratnya BQ. Berarti kita mau ngilangin yang namanya MV. Oke, berarti kalau menghilangin MV berarti lihat dari sini aja nih ya. Ini coba kita hilangin. Berarti MV itu bakal sama dengan apa? R BQ ya. Ya enggak? Oke, MV-nya berarti hilang jadi R BQ. Berarti otomatis L-nya gimana? Berubah kan ya? L-nya itu sama dengan berarti R dikali R itu jadi R pangkat 2. Sorry. R dikali R itu R pangkat 2 kemudian dikali sama BQ. Oke, jadi intinya benar ya.
Nomor 4 juga benar. Berarti intinya dari 1, 2, 3, 4 benar semua. Jawabannya adalah E, semuanya benar. Lanjut nomor 13. Kalau nomor 13 di sini kita lihat ini model-modelnya sama kayak tadi ya, nomor sebelumnya. Ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kalau nomor 1 di sini tuh gaya sentripetal. Oke, kemudian yang 2 tuh waktu putar. Ini bukan P ya, tapi ini P. Diganti dulu nih. Dia P. P yang biasa dulu kalau SD itu 22/7 gitu ya. Nah itu. Kemudian vektor kecepatannya tidak tetap, dan 4 itu vektor percepatan sentripetalnya adalah 25 meter per second pangkat 2. Oke, coba kita bahas satu-satu. Kalau di sini diketahuinya apa? Mungkin kita tulis dulu deh. Berarti massa itu sama dengan 8 kg. Kemudian di sini jari-jari melingkar dengan kelajuan bergerak dengan berputar ya, dengan kelajuan 5 meter per second. Oke, sip. Berarti di sini kelajuan itu kelajuan linear, maksudnya V ya, sama dengan 5 meter per second gitu ya. Oke, nomor 1 dulu kita bahas gaya sentripetal. Berarti Fs gitu ya, sentripetal. Tapi rumusnya apa? Kita balik dulu sini. Sentripetal itu mv kuadrat per r ya. Dm v kuadrat per r. Oh, ini ada lagi satu lagi ketinggalan. Jari-jari lintasan itu 1 meter. 1 meter. Oke, berarti kalau lagi gini langsung aja kita kelarin. M-nya berapa? 8. V kuadrat itu berarti 5 dikali 5, berarti dikali sama 25 gitu ya. Dibagi sama berapa nih? 1. Jadi 8 dikali 25. Oke, itu ketemu jawabannya adalah 200 Newton. Berarti 1 benar. Kalau 1 benar biasanya 3 benar. Tapi nggak apa-apa. Kita coba perlahan-perlahan aja gitu ya, buat ngecek kan. Coba lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 katanya apa? Waktu putarnya adalah 0,4 pi second. Oke, jadi kita waktu putar itu maksudnya kayak waktu buat melakukan satu rotasi gitu ya. Jadi kan kalau kita misalnya benda nih, dia muter kan ya. Nah berarti kan dia nyampe satu putaran tuh berapa? Berarti itu waktu putar tuh semacam kayak melakukan satu putaran penuh ya, gitu kan ya. Berarti kan kita bisa mencarinya dengan rumus periode ya. Sama dengan biasanya kalau di gelombang tuh T per N berarti ya. Ya enggak? Tapi kalau di sini kan kita nggak bisa pakai hal tersebut, karena di sini kan kita nggak tahu itu tuh waktunya berapa second. Justru kita mau nyari tahu waktunya itu berapa. Jadi bukan pakai periode ternyata. Jadi kalau mau tahu dia satu putarannya berapa, kalau istilahnya kan itu kayak radian per second atau kadang ada istilah RPM ya, rotation per minute ya. Nah, itu tuh kita kalau mau tahu ya ada rumusnya, yaitu pertama kita dalam satu lintasan itu tuh bentuknya lintasannya apa? Kalau di sini kan lintasannya adalah lingkaran, berarti kan keliling lingkaran gitu ya. Jadi bisa dibilang T itu sama dengan keliling lingkaran gitu ya. Oh, kita bagi sama siapa nih? Keliling lingkaran dibagi sama kecepatan bendanya. Gitu. Karena kalau keliling kan satuannya meter, kalau kecepatan itu satuannya meter per second gitu kan ya. Berarti dibagi sama V. Oke, keliling itu kan rumusnya apa sih? 2 pi r ya, atau pi kali diameter bisa. Tuh. Oke, kemudian di sini V-nya tuh berapa? V-nya tuh kan ada di sini 5 ya. Itu 5. R-nya berapa kalau di sini? Jangan dulu deh. R-nya tuh kan dapat 1 ya, berarti kan 2 pi dikali sama 1 dibagi sama 5.
Berarti otomatis 2/5 itu kan 0,4 kan ya, 0,4 gitu. Jadi nomor 2 tuh bisa dibilang betul gitu. Oke, coba nomor 3 dulu yang udah pasti benar ya. Jadi kalau nomor 3 istilahnya gini, kalau mungkin gambar harus digedein kali ya. Nggak usah deh, segini aja kan, takutnya nggak cukup. Jadi kalau misalnya lintasannya memutar seperti ini, otomatis dia tuh kecepatannya tuh kan selalu berubah-ubah, kecepatan linear. Pertama, ini warna merah aja deh biar kelihatan. Pertama, dia misalnya nyenggolnya nyenggol ke atas gitu kan ya, makin lama nyenggolnya ke sini, kemudian nyenggol ke kiri, serong bawah, serong bawah lagi kan gitu ya, kanan, dan seterusnya kan gitu ya. Jadi intinya arah kecepatan, jadi vektor kecepatan itu artinya arah kecepatan itu tidak tetap, selalu berubah-ubah. Ya betul, karena kalau misalnya dia arahnya selalu sama, itu namanya bukan gerak melingkar dong, namanya adalah gerak lurus beraturan gitu. Jadi meskipun di sini katanya ngomongnya geraknya apa, melingkar, lintasan melingkar secara beraturan, meskipun ada kata beraturannya, tapi tetap vektor ya, arah dari kecepatan itu beda-beda gitu. Oke, lanjut ke yang keempat nih. Ini vektor percepatan sentripetalnya itu adalah 25 meter per second. Oke. Jadi kalau di sini kita cek dulu. Ya. Kalau di sini kan intinya mau nyari percepatan sentripetal dong. Berarti kan kita bisa pakai Fs di sini. Yang dimana kita tahu kalau rumus F itu apa? Nomor 4 berarti. Itu apa? F sama dengan M dikali A kan gitu ya. Nah kebetulan F-nya itu adalah Fs kan gitu. Berarti sama dengan, nah ini masanya pindahnya itu ke bawah karena kita mau nyarinya adalah A-nya kan gitu. Oke, Fs-nya berapa berarti? Fs-nya atau gaya pada sentripetal tadi nemu 200 gitu kan. Masanya berapa? Dibagi sama 8. Oke. 200 dibagi sama 8 itu adalah jawabannya 25. Sip, berarti benar semua ya. Dari A, B, C, D itu jawabannya betul semua. Kok A, B, C, D sih? Dari 1, 2, 3, 4 maksudnya itu jawabannya betul semua, berarti jawabannya yang E maksudnya ya. Oke, nomor 13 jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 14. Di sini, gelombang bunyi dapat menjalar melalui ruang hampa. Emang iya? Ya kalau misalnya emang bisa kayak gitu, kenapa nggak ada yang astronot tuh ngobrolnya pakai ngobrol apa, bahasa Jaksel atau bahasa sehari-hari, kan nggak ada ya. Tapi di luar angkasa biasanya tuh kalau lagi bener-bener astronotnya lagi di luar, di ruang hampanya, itu tuh pasti kan selalu pakai bahasa isyarat gitu. Jadi nomor 14 itu salah ya. Sebab astronot yang berada di bulan dapat berbicara dengan rekannya di bumi, walaupun antara ruang angkasa dengan bumi itu terdapat ruang hampa. Oke, jadi di sini sebenarnya berkomunikasinya itu kan bukan menggunakan suara kan, tapi menggunakan gelombang radio gitu. Jadi di sini kalau kita bahas kemarin tentang gelombang elektromagnetik itu yang dipakai adalah gelombang radio yang emang range-nya tuh jauh. Dan kebetulan hasil dari transmisi gelombang radionya itu dibikin dalam bentuk suara, jadi kita bisa berkomunikasi dengan jelas. Atau suaranya itu mungkin nggak cuman tulis apa suara sehari-hari apa kayak pembicaraan sehari-hari atau yang biasa kita pakai di bumi ya, tapi mungkin menggunakan kode-kode seperti kode Morse dan sebagainya kan juga bisa gitu ya. Jadi intinya ini tuh bisa dilakuin, ya bisa karena di sini pakai gelombang radio. Jadi alasannya benar, tapi ininya salah ya. Enggak, pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Itu berarti jawabannya adalah yang D. Itu ya. Ini salah satu konsep ya. Jadi kita nggak ngitung-ngitung di sini. Tapi kalau misalnya konsepnya lupa, ya bakal bingung jawabnya apa. Gitu ya. Lanjut nomor 15. Nomor 15 di sini nih. Ini gambar ilustrasi dari prisma segitiganya ya. Jadi yang dimana dia di satu sisi mendapatkan cahaya secara langsung, di sisi lain tuh dia didispersikan menjadi magico hibinio seperti warna pelangi gitu ya.
Seberkas sinar matahari yang jatuh tegak lurus pada salah satu sisi prisma gitu ya. Prismanya harus terbuat dari kaca, kemudian akan mengalami dispersi warna hanya pada sisi kedua. Oke ya. Jadi kan sisi pertama di sini kita ngelihat dia menerima cahaya, nggak ada pelanginya dong, tapi di bagian sisi lainnya tuh ada pelanginya. Gitu. Jadi yang di sini tuh benar. Kemudian yang sebabnya nih, penyebabnya. Jika gelombang komponen sinar matahari memasuki kaca, kecepatan dan panjang gelombangnya berubah, sedangkan frekuensinya, oke, ini berarti benar ya. Tapi apakah ada hubungannya? Apakah gara-gara ini penyebab ini dia tuh bisa terjadinya dispersi? Enggak ya. Kalau di sini tuh bisa dibilang yang kedua tuh yang hukum Stanley-Joule ya. Tapi bukan ngomongin masalah dispersi di sini gitu. Jadi ini penyebabnya itu kurang tepat. Tapi intinya adalah antara penyebab pernyataan dan sebab atau apa alasannya ya, itu tuh dua-duanya benar, tapi saling tidak memberikan sebab akibat gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B.